Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan Bu Murni, kami dari kelompok D ingin menjelaskan permasalahan tentang ladang ganja di Bromo Tengger Semeru. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Helmi Yahya dengan NIM 15. Dan saya Arda Ridali Pawitantra dengan NIM 32. Saya Marzuda Alika Ramadhani NIM 1. Saya Muhammad Abi Arisa NIM 20. Saya Faiz Faisal Wirawan NIM 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan kapan dan di mana kasus itu terjadi. Jadi, penanaman lahan ganja di Gunung Bromo ini pada tanggal 19 September 2024, 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Otoritas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru disingkat TNBTS menuai sorotan sering penemuan ladang ganja di Bromo yang menghebohkan masyarakat Indonesia belakangan ini. Mereka tampaknya kecolongan, ada area di lahan konservasi tersebut justru dijadikan laman produktif penanaman cannabis puluhan titik dengan luas nyaris 1 hektar. Penemuan keberadaan ladang ganja di Bromo ini bersumber dari pengungkapan peredaran ganja di Kecamatan Tempusari, Lumajang pada penghujung September 2024. Saat ini, Polres Lumajang berhasil mengamankan ganja kering atau kilogram lebih yang dicurigai ada ladangnya. Setelah penyelidikan selama 1,5 bulan, polisi akhirnya berhasil menemukan lokasi ladangnya di kawasan hutan Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Lokasi tersebut masuk dalam wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional atau SPTN Wilayah 3 Senduro, bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kabupaten Lumajang. Oke, di sini saya akan lanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu kaitannya dengan jenis harmoni hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak atas keamanan dan keselamatan. Masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan selamat. Penemuan ladang ganja ilegal dapat membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Yang kedua, kewajiban untuk mematuhi hukum, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Penemuan ladang ganja ilegal menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak mengetahui hukum dan peraturan terkait narkoba. Yang ketiga, hak atas lingkungan yang sehat. Masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman narkotika. Penemuan ladang ganja ilegal dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Jenis harmoni, yang pertama adalah harmoni sosial. Penemuan ladang ganja ilegal dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat sekitar karena dapat membahayakan keresahan dan ketidakpercayaan. Yang kedua, harmoni hukum. Penemuan ladang ganja ilegal menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak mematuhi hukum dan peraturan terkait narkotika, sehingga dapat mengganggu harmoni hukum. Dalam konteks ini, penemuan ladang ganja ilegal di Bromo dapat menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait narkotika, serta meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Jadi saya akan melanjutkan tentang pemaparan faktor dan penyebab ketidakharmonisan hak dan kewajiban pada kasus penemuan ladang ganja ilegal di Bromo. Dapat meliputi faktornya: 1. Kurangnya kesadaran hukum, yaitu kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan terkait narkotika dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Yang kedua, ada kemiskinan dan kesempatan ekonomi, yaitu kemiskinan dan kurangnya kesempatan ekonomi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. 3. Pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan sekitar yang tidak mendukung atau memiliki pengaruh negatif dapat menyebabkan individu terlihat dalam kegiatan ilegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari masalah yang ada di Lumajang, yaitu tentang narkotika. Yang pertama adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan dapat memungkinkan kegiatan ilegal berlangsung. Yang kedua yaitu kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat.
Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap kegiatan ilegal. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya atau tradisi. Pengaruh budaya atau tradisi tertentu dapat menyebabkan individu terlibat dalam kegiatan ilegal. Dalam konteks ini, penemuan ladang ganja ilegal di Bromo menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat untuk mencegah kegiatan ilegal. Kemudian alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama, penegakan hukum, melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penanaman ganja ilegal. Yang kedua, mengedukasi dan kesadaran masyarakat, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya mematuhi hukum. Yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi lokal, mengembangkan ekonomi lokal untuk memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alternatif pencegahan dan langkah-langkahnya. Yang pertama ada alternatif pencegahan. Alternatif pencegahan dari kasus penemuan ladang ganja ilegal di Bromo dapat meliputi 1. Edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya mematuhi hukum. Kedua, pengawasan dan monitoring. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang berpotensi ilegal. Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal. Mengembangkan ekonomi lokal untuk memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada warga sekitar. 4. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kegiatan ilegal. Kelima, pengembangan program pencegahan, yaitu mengembangkan program pencegahan untuk mencegah kegiatan ilegal di masa depan. Kemudian ada langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, mengadakan kampanye anti narkotika, yaitu dengan mengadakan kampanye anti narkotika ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua ada melakukan patroli rutin, yaitu dengan melakukan patroli rutin untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring. Yang ketiga, mengembangkan program ekonomi. Mengembangkan program ekonomi adalah alternatif untuk memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat sekitar.